Perkenalkan, nama saya Tiara Cayaningsha Fitri dengan kelas 2C dengan belakang NIM 107. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan menjelaskan tentang ruang lingkup Bahasa Indonesia MI atau SD. Yang pertama, ruang lingkup Bahasa Indonesia berbahasa. Ada 4 elemen. Yang pertama yaitu menyimak. Menyimak merupakan kemampuan melalui alat indera pendengar dan melihat. Tujuannya 1. Melatih konsentrasi, menangkap isi pesan dan juga menangkap informasi. Materi menyimak meliputi menyimak puisi, menyimak dialog, dan juga menyimak isi cerita. Adapun contoh kegiatannya yaitu guru memberikan sebuah cerita lalu menanyakan isi amanat kepada murid lalu murid menjawab dengan tepat. Yang kedua, membaca dan memirsa. Membaca yaitu memahami isi teks atau tulisan, sedangkan memirsa yaitu memahami isi dari video atau gambar yang dimaksud. Adapun tujuannya yaitu 1. Memahami isi bacaan. Yang kedua, menemukan informasi. Materi membaca meliputi 1. Membaca dongeng, 2. Membaca puisi, dan juga 3. Membaca dialog-dialog yang ada. Contoh kegiatannya yaitu membaca dongeng depan kelas dan juga membaca atau menentukan ide pokok. Yang ketiga merupakan berbicara atau mempresentasikan. Berbicara merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide melalui lisan. Tujuannya yaitu 1. Melatih keberanian, 2. Mengembangkan komunikasi, mengembangkan kemampuan komunikasi. Adapun contoh kegiatannya yaitu 1. Bermain peran, yang kedua berdialog, dan yang ketiga bercerita. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menulis. Menulis merupakan kemampuan untuk menuangkan ide terhadap tulisan. Tujuan dari kegiatan menulis yaitu menuangkan ide terhadap tulisan dan mengembangkan kreativitas. Materinya meliputi menulis huruf, menulis angka, menulis cerita, dan juga menulis puisi. Adapun contoh kegiatan dari kegiatan menulis yaitu menulis cerita liburan, menulis hasil pengamatan, dan juga membuat poster ajakan. 2. Ruang lingkup kebahasaan yaitu yang meliputi aturan, materi tentang aturan dan unsur bahasa Indonesia. Yang pertama ada materi ejaan. Materi ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, penulisan angka, dan tanda baca. Contoh, penggunaan tanda titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kedua ada kosakata yang meliputi kata baku, antonim, sinonim, makna kata, dan istilah sederhana. Contoh, rajin sinonimnya giat, besar antonimnya kecil. Yang ketiga ada tata kalimat. Materi tata kalimat meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, kata tunggal, dan kata majemuk. Yang keempat ada morfologi atau pembentukan kata. Materinya yaitu meliputi kata dasar, kata berimbuhan, awalan, akhiran, dan juga sisipan. Contohnya, baca jadi membaca. Yang kedua, tulis jadi menulis. Selanjutnya ada semantik, yaitu materinya makna kata, ungkapan, peribahasa, dan majas. Yang terakhir ada pragmatik, yang materinya meliputi kesantunan berbahasa, cara bicara sesuai situasi, dan juga etika berkomunikasi. Yang ketiga ada ruang lingkup jenis teks. Ada beberapa materi yang mencakup, yaitu yang pertama teks deskripsi, yaitu berisi gambaran tentang objek, tempat, hewan, atau orang. Contoh, deskripsi tentang lingkungan sekolah, deskripsi tentang hewan peliharaan,
atau deskripsi tentang alam sekitar. Yang kedua, ada teks narasi, yaitu yang berisi tentang cerita atau rangkaian peristiwa. Contohnya, cerita pengalaman dan juga cerita liburan. Yang ketiga, ada teks prosedur, yaitu berisikan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh, cara-cara mencuci tangan, cara membuat jus, cara memasak nasi, dan sebagainya. Dan yang keempat, ada teks eksplanasi sederhana, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Contohnya, proses hujan, siklus air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berisi tentang hasil pengamatan. Contohnya, pengamatan tumbuhan atau pengamatan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada teks persuasi. Biasanya teks ini berisi tentang ajakan atau himbauan. Contohnya, ajakan menjaga kebersihan dan ajakan menghemat air. Selanjutnya, ada teks informasi. Biasanya teks ini berisi tentang pengetahuan atau fakta. Contohnya, informasi kesehatan atau informasi lingkungan. Selanjutnya, ada teks sastra, yaitu biasanya teks ini berbentuk puisi anak, pantun, syair sederhana, dan dongeng. Tujuan dari materi ini yaitu mengembangkan imajinasi, menanamkan nilai moral, dan menumbuhkan apresiasi sastra. Selanjutnya, yang keempat, yaitu cakupan materi bahasa berdasarkan fase kelas. Yang pertama ada fase A dari kelas 1 sampai 2. Karakteristiknya, peserta didik berada pada tahap membaca dan permulaan. Materinya ada mengenal huruf, mengenal bunyi bahasa, membaca suku kata, membaca kata sederhana, menulis huruf dan kata, menyimak cerita pendek, dan lain sebagainya. Capaian pembelajarannya meliputi membaca lancar sederhana, menulis kalimat pendek, dan juga memahami instruksi sederhana. Selanjutnya ada fase B, yaitu kelas 3 sampai kelas 4. Ini karakteristiknya, peserta didik mulai memahami isi teks dan menyampaikan gagasan secara urut. Materinya meliputi membaca pemahaman, menentukan ide pokok, menulis paragraf, menulis pengalaman, dan membaca puisi. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami isi bacaan, menulis paragraf sederhana, dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada fase C, yaitu fase kelas 5 dan kelas 6. Karakteristik dari fase ini yaitu peserta didik mampu berpikir lebih kritis dan memahami teks yang lebih kompleks. Materinya mencakup analisis teks, menulis laporan, menyimpulkan bahasa, menyimpulkan bacaan, presentasi hasil diskusi, menentukan ide pokok, dan membaca kritis. Capaian pembelajaran ini yaitu menulis berbagai jenis teks, menganalisis informasi, berkomunikasi secara efektif, dan juga menyampaikan presentasi. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik dan santun. Yang kedua, memiliki kemampuan literasi. 3. Memiliki rasa percaya diri dalam berbicara. Dan keempat, mampu berpikir kritis dan juga kreatif. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah. Sekian tugas UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.